Hello buddies, balik lagi sama kita di Buy Now, Bring Up Your Knowledge. Apa sih Sal Buy Now itu? Jadi Buy Now itu adalah aksi angkatan dari Nautika 2021 tentang pelestarian biota laut dan juga keanekaragaman hayati, terutama di Laut Indonesia nih. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Dik? Nah, jadi di video kali ini kita bakal main games dan seru-seruan bareng nih sama masyarakat sekitar. Penasaran gak sih? Wah, penasaran banget sih. Langsung aja kita ikutin. Let's go, buddies! Kalau menurut aku bahar itu kayak segala apapun yang ada di laut ya, dan apalagi? Ya. Ya, dan keanekaragaman hayati itu kayak hewan-hewan gitu yang ada di laut gitu. Ya, itu ada hewan Kayak kuda laut kayak gitu, kerang kayak gitu. Kalau bahari ya segala ya laut gitu kan yang ada di Indonesia. Kalau memang keanekaragaman itu ya segala flora dan fauna yang memang ada di laut. Dan contohnya mungkin yang sering di Indonesia yang harus dilindungi ya terumbu karang. Ada ikan, ada paus, kepiting, cumi, kura-kura. Keanekaragaman hayatinya di laut Indonesia tuh potensial banget gitu. Masih banyak yang perlu dieksplor. Oke, jadi di sini kita mau main tebak kata nih, Kak. Nah, tebak kata sendiri punya ada aturan gamesnya ya. Aturan gamesnya sebagai berikut. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Hewan. Bukan. Apa itu tanaman? Bukan. Orang. Bisa jadi. Ya. Penyelam. Bukan. Apa dong, diving? Bukan. Apa? Berenang. Bisa jadi dia. Snorkeling. Bukan. Mermaid. Salah, bukan. Apa dong? Pengendara. Iya bisa. Ada. Bukan. Pengendara. Nelayan. Ya. Keren banget. Nah, fun fact tentang nelayan, kalian tahu nggak sih ada Hari Nelayan loh. Hari Nelayan Indonesia tuh ditetapkan pada tanggal 6 April sebagai bentuk apresiasi untuk para nelayan karena telah memenuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Nah, meskipun kayak sebagian besar masyarakat Indonesia tuh menyerahkan hidupnya gitu ya, mencurahkan hidupnya pada profesi nelayan, tapi tuh kayak profesi nelayan masih banyak yang kurang, masih banyak yang miskin gitu. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan pemerintah bisa memperhatikan lebih untuk nelayan. Oke, iya, betul. Oke, kita lanjut ke keyword berikutnya. Segala hal yang ada di laut. Betul, iya. Hewan atau tumbuhan? Hewan Iya. bisa dimakan. Iya. Ikan. Bisa jadi. Ikan hiu. Tidak. Ikan Oh, tidak. bukan ikan. Ya. Ikan Bukan. gurita. Oh, tidak. Bisa dimakan. Iya. Halal. Iya. Ah, cumi-cumi. Tidak. Hewan. Iya. Ikan. Tidak. Bukan ikan. Aduh. Apa ya? Kerang. Ayo. Tidak. Aduh, waktunya habis. Mohon maaf. Jadi jawabannya tuh kepiting. Nah, fun fact dari kepiting tuh, jadi si capit kepiting ini tuh sebagai bagian tubuh yang sebagai pelindung diri gitu. Dan bahaya dari capit kepiting itu sama bahaya dengan gigitan singa. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Hewan. Ya. Ada kakinya? Enggak ada. Oh, oktopus. Enggak. Lumba-lumba. Bukan. Warnanya biru. Bisa jadi. Biru. Paus. Bukan. Pink warnanya apa biru? Biru. Bukan. Ayo. Gak ada kaki kan? Nemo. Bukan.
Tuna. Bukan. Aku bisa jadi salmon. Bisa jadi. Sarden. Keren banget. Jago ya, oke. Aku mau ngasih tahu fun fact tentang sarden ya. Sarden itu tahu kan ya, banyak kita temui di mana-mana kan sarden. Suka banget, suka sarden. Oh, enggak suka. Kalau Tita suka enggak? Enggak suka. Oke. Bisa masaknya Oh, kalau makannya dong suka. Kalau sarden tuh punya fun fact ngandung asam lemak omega 3. Nah, itu dapat menurunkan tingkat kolesterol ke tingkat yang sehat dan mempertahankan tubuh dari depresi tuh. Jadi kalau ada depresi ya. Iya, kalau depresi makanya sarden, oke? Boleh tuh, Nah, oke. Hewan? Iya, Ikan? bukan, Bisa dimakan? bisa, Gurita? bukan, Kepiting bukan. Kerang? bukan, Abalon? bukan, Apa lagi? Kepiting? bukan, Cumi? bukan. Apa lagi? Gak ada clue ya? Ayo. Hewan? Iya, Hewan bisa dimakan. Ikan? bukan, Apa ya? Cumi bukan? bukan, Kepiting? bukan. Ayo dikit lagi. Sebutin semuanya bisa makan. Kerang? Bukan. Oke, habis. Mohon maaf. Lihat jawabannya udang. Ikan udang. Fun fact, udang tuh punya cara komunikasi yang unik. Jadi itu dia kan punya semacam capit gitu, dua yang kecil. Jadi dia berkomunikasi dengan udang yang lain tuh dengan cara menyentak gitu. Jadi menghasilkan suara kayak itu. Jadi komunikasi mereka tuh menggunakan capit itu. Oke. Ya. Oke, soal yang pertama. Paris Manta S-nya dicoret. Parimanta. Oke, benar. Karena Pariaman lagi. Pariman. oke, benar banget Mas. Jadi itu sebenarnya sebelumnya Mas tahu kan ikan pari? Iya, tahu. Nah, ini salah satu jenis ikan pari, namanya itu parimanta. Nah, parimanta itu dia Kirain Pariaman, Mas. Padang dong Mas. Nah, jadi parimanta itu dia raksasa Mas. Jadi dia bisa sampai 7 meter lebarnya. Nah, Ikan pari. dia juga terancam punah nih Mas di Indonesia terutama karena hewan ini sangat bermanfaat sebenarnya, tapi karena terlalu sering dieksploitasi jadi dia sudah sedikit. Buah apa sih? Buah harimau. Buah binatang buas. Buas, binatang buas. Oh ya udah, oke. Jadi jawabannya salah. Jawabannya itu pukat harimau. Jadi yang itu, nah yang tadi lagi. Jadi kalau yang itu tuh bukit, terus bukitnya B-nya diganti P, terus I-nya diganti A. Gitu. Nah sebelumnya aku mau ngasih tahu fun fact tentang pukat harimau. Kalian tahu pukat harimau nggak? Yang kayak jaring besar gitu kalau misalnya mau nangkep nelayan gitu. Nah itu tuh fun fact-nya itu mereka tuh kan kayak naruh kayak jaring besar di itu di kayak nelayan nangkep ikan gitu kan. Nah terus itu tuh termasuk destructive fishing. Nah dimana dia tuh ngakibatin biota laut punah gitu kan, soalnya mereka bisa nangkep semuanya. Jadi misalnya kayak mau ngambil udang doang tapi malah yang ketangkep tuh kayak yang terancam punah gitu. Oke. Gatar. Depannya ada alinya. Depannya ada aligator. Nah, bener banget. Oke. Jadi pertama itu ada aligator. Oh, Tahu nggak Mas iya, ikan iya. aligator? Iya, ikan Bener kan? aligator ya. Ya, jadi ikan aligator itu salah satu hewan yang terancam punah juga nih Mas. Nah, faktor dia terancam punahnya itu karena dia dipelihara. Nah, sebenarnya ikan aligator itu nggak boleh dipelihara karena dia termasuk hewan Predator, yang kan? invasif. Jadi dia bakal
ngabisin ikan-ikan yang ada di lingkungannya dia gitu mas. Sapiris. Bukan sapi. Tuh, ada teks. Moris. Oke, bener banget Morris. Wih. Sebelumnya kakak udah pernah lihat nggak sih ikan yang kayak gini? Pernah di TV. Nah, pernah kan? Pernah lihat di pernah nonton Nemo kan? Ya, pernah demo. Jadi ikan ini tuh sebenarnya ada di kedalaman 180 meter kak. Jadi dia itu emang hidupnya menyendiri gitu. Kakak kalau pernah nonton Nemo pasti lihat ikan ini Iya. menyendiri kan? Iya. Nah itu tuh sesuai sama yang ada di dunia nyata. Nah terus kan kalau di Nemo tuh ikan ini dipelihara ya. Kakak tahu nggak sih sebenarnya ikan ini tuh nggak boleh dipelihara karena ya karena pertama dari kelangkaannya, kedua kalau ini kan ikan laut ya kak. Jadi ikan laut itu butuh perawatan khusus untuk dipelihara di akuarium. Itu kenapa kalau ada orang yang melihara ikan ini itu biasanya dalam waktu 2-4 bulan itu suka tiba-tiba mati gitu kak. Si exit. Udah exit. Iya. Udah. Oke, jawabannya salah. Jadi tuh tadi kan maksudnya yang tadi tuh si, terus habis itu ada date. Jadi orang lagi ngedate gitu. Terus kayak E-nya hilang gitu. Oke, di sini aku mau ngasih tahu fun fact tentang sidat gitu ya. Nah, pokoknya jadi tuh sidat itu mirip banget sama belut kalau kalian lihat gitu yang tadi. Tapi bedanya dia tuh punya sirip dan juga tinggalnya di laut gitu. Nah, di Indonesia itu salah satu benih sidat yang paling terbesar di dunia. Nah, kalau misalnya itu sebenarnya dia tuh nutrisinya banyak gitu loh. Jadi kayak suka dimakan kalau di Jepang gitu. Nggak, mesti coba dulu aja. Gir coret pas sisa apa tuh? Itu jawabannya adalah giru. Nah, jadi ini namanya ikan giru mas. Giru. Ya kan kalau biasanya kita taunya ini ikan badut atau ikan Nemo kan. Ikan Nemo kan biasanya. Ya, tapi nama aslinya itu ikan giru mas. Nah, dia juga salah satu hewan yang dilindungi. Nah, dia itu fakta uniknya itu dia kalau lahir dia sebagai jantan semua mas. Jadi kalau waktu kecil kan itu kenapa makanya di film Nemo si Nemonya itu jantan karena dia pas lahir itu jantan semua. Oh, jadi nggak ada yang betina gitu. Ada, dia yang betina nanti pas udah dewasa dia baru jadi betina. Jadi pas masih kecil dia jantan semua. Nah, hewan ini juga dia hidupnya di anemon gitu mas. Jadi ada tumbuhan di laut namanya anemon. Dia itu bakal nyengat hewan lain kecuali hewan ini, kecuali ikan ini. Jadi ikan ini tuh nggak akan tersengat. Jadi dia gitu. Ya, jadi dia kayak saling menguntungkan lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Di bawah ini, ikan yang boleh dipelihara adalah A, B, atau C? Sesuai gambar. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tunjukin sesuai pilihan jawaban. A, C. Jawabannya adalah B. Salah semua. Nah, jadi itu ikan A sama ikan B nggak boleh dipelihara soalnya ikan ini tuh berbahaya sama invasif. Nah, kalau memelihara itu melanggar hukum nantinya. Iya, soalnya sifatnya mereka tuh cepat berkembangnya dan karnivora juga, jadi membahayakan satwa-satwa yang endemik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pertanyaan adalah manakah di bawah ini yang merupakan ikan hias cantik tapi mematikan kecuali 5, 4, 3, 2, 1. Ayo tunjukin jawabannya. B, yang ini A. Aduh, jawabannya C. Yang ikan A itu ikan Arapamia gigas. Nah, ini tuh juga termasuk ikan predator sama kayak yang tadi alasan nomor 1. Nah, kalau yang B ini tiger softnose catfish. Nah, iya, jadi kayak mirip emang kayak ikan lele mirip, tapi ini juga termasuk ikan predator. Sementara yang C itu ikan klombot, dimana dia tuh termasuknya ikan pemalu. Dia tuh sukanya sembunyi, jadi dia tuh keluarnya kalau malam hari doang kalau mau cari makan gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di bawah ini cara menangkap ikan yang baik adalah 5, 4, 3,
2, 1. Ayo, C. Oke, benar semua. Kenapa C? Soalnya kalau misalnya kita menggunakan pukat harimau dan bom, tahu ya, jadinya malah ngerusak ekosistem laut. Sementara kalau misalnya jaring, menggunakan jaring yang standar, itu nanti ikan-ikan yang kecil itu nggak bakal keikut keambil. Jadi eksploitasi juga nggak terlalu berlebihan. Nah, kita lanjut ke soal keempat. Jenis spesies yang dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan adalah sebagai berikut kecuali 5, 4, 3, 2, 1. Ayo tunjukin. A, C, A. Jawabannya benar adalah B. Nah, kompretis kalian tahu nggak apa? Kompretis itu ikan bawal. Ikan bawal, dia kan biasa makan ikan bawal kan. Biasa makan ikan bawal, jadi kan biasa. Nah, kalau misalnya bambu laut sama banggai cardinal fish itu atau ikan sapungan Ambon, itu tuh dilindungi undang-undang, nggak boleh diperjualbelikan gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang termasuk metode pelestarian koral di laut kecuali lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. A. Oke, benar semua. Benar semua ya. Ya kayak yang kalian tahu kalau kolar bleaching itu kan pemutihan karang ya. Nah, itu kan karena berbagai stresor. Ada suhu, ada keasaman gitu. Sementara yang B sama C itu merupakan salah satu metode buat transportasi koral. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis paus yang dikenal sebagai unicorn of the sea adalah 5, 4, 3, 2, 1. Ayo boleh tunjukin jawabannya. Yang benar kelompok 2. Yeay. Jadi yang unicorn of the sea itu jenis paus namanya narwhal. Itu gambar dari ikan narwhal. Paus narwhal maksudnya. Nah, narwhal itu merupakan jenis paus yang memiliki tanduk spiral seperti unicorn. Nah, meskipun tanduknya itu ada di kepala, tapi tanduknya itu sebenarnya adalah gigi bagian kiri. Gigi kiri depannya ikan narwhal, unik banget kan? Yang menonjol di atas kepalanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan simbiosis mutualisme di ekosistem laut adalah 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditunjukin jawabannya? Ini B. Jawabannya A. Kalau B itu parasitisme. Jadi kalau misalnya siput dan limpia itu parasitisme. Sementara kalau A itu mutualisme. Iya ya, baru ya, karena udang itu mengambil makanan berupa parasit-parasit yang ada di mulut belut lautnya. Nah iya, jadi belut lautnya ada parasitnya kan, jadinya jauh dari penyakit kan. Nah sementara kalau yang C itu ikan gobi dan bulu babi itu komensalisme. Jadi ikan gobi itu berlindung di balik bulu babi yang beracun, tapi bulu babinya juga nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anemon laut termasuk hewan atau tumbuhan? 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditunjukin? Ini hewan itu? Hewan? Oke, jawabannya benar semua. Anemon laut adalah hewan. Oke, kalian tahu? Anemon laut itu bukan hewan tapi yang menyerupai tumbuhan. Nah, berkembang biaknya dengan cara tunas. Terus soal berikutnya, Taiji Drive merupakan tradisi asal Jepang untuk memburu hewan laut jenis 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tunjukin? C, B, B. Jawabannya benar kelompok 1. Jawabannya lumba-lumba. Oke, jadi Taiji Drive itu dilaksanakan oleh para nelayan Taiji di kawasan Jepang. Nah, budaya atau tradisi untuk membunuh lumba-lumba itu secara massal ini dengan cara menggiring kawanan lumba-lumba dari laut ke teluk. Nah, setelah di teluk mereka dibunuh massal. Dan sementara ini tuh bukan tindakan ilegal, jadi tindakan ini tuh diperbolehkan oleh pemerintah. Sementara pemerintah tuh tidak secara langsung memperbolehkan, tapi tidak juga menghentikan gitu, karena masuknya tradisi. Tapi kalau dari pemerintah itu kayak memberi syarat kalau membunuh
lumba-lumbanya dengan cara tombak yang tajam atau pisau langsung ke lumba-lumbanya. Jadi lumba-lumbanya mati dengan kehabisan darah. Nah ini ada contoh gambarnya itu. Jadi benar-benar laut merah. Laut merahnya tuh dengan merah darahnya lumba-lumba. Dan itu benar-benar kasihan banget lumba-lumbanya. Nah kita masuk ke pertanyaan terakhir. Yang merupakan ciri-ciri dari kima adalah A. Termasuk kelas Bivalvia, B. Beracun, C. Bersisik. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditunjukin jawabannya? B, C, B. Jawabannya A. Jadi kima itu kerang besar. Kalian tahu yang di SpongeBob yang kerang warna ungu nggak? Yang di sirkus. Nah itu adalah kima. Jadi kima itu nggak beracun dan nggak bersisik ya. Buat terakhirnya tadi kelompok 1 sama kelompok 2 seri ya. Ada pertanyaan bonus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia saat ini? A. Bapak Sakti Wahyu Trenggono, B. Ibu Susi Pujastuti, C. Ibu Retno Marsudi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dua-duanya benar. Oke, karena ABC-an benar, kita ke pertanyaan isai ya. Jadi ini kalian bisa mengarang bebas. Oke, pertanyaan terakhir. Nama lain dari timun laut adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau kelompok 1? Kelompok 2 benar. Oke, jawabannya adalah teripang. Timun laut teripang. Jadi kelompok 2 adalah pemenang dari lomba LCC ini. Selamat. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, lebih ke minta pendapat aja ya. Nah, kita kan tadi udah sama-sama tahu nih ya, ada berbagai macam. Ada hewan, ada eksploitasi, bahkan ada yang lagi drive hunt gitu kan. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang eksploitasi terhadap mereka nih yang udah kita ketahui, terutama yang ada di Indonesia sendiri? Pendapat aku sih Harusnya sih pemerintah sama masyarakat tuh lebih care lagi, lebih peduli lagi. Untuk eksploitasi perikanan di Indonesia tuh kayaknya sih masih banyak, soalnya pengawasannya masih kurang nih sama pemerintah. mending jangan diambil, soalnya kan sekarang kebanyakan kalau misalnya kita nemu ikan yang menarik gitu kan langsung kayak diambil atau dipelihara gitu di akuarium. Itu sebenarnya nggak boleh juga kan, ikan juga butuh kebebasan. Eksploitasinya emang udah banyak banget ya. Kayak semua orang tahu, tapi semua orang menyadari itu, tapi belum ada kayak gerakan yang nyata. Belum ada gerakan yang nyata gitu. Eksploitasi kan sebenarnya tuh pemanfaatan sumber daya kan ya. Akan tetapi kalau disuruh untuk mengumumkan pendapat tentang eksploitasi laut Indonesia tuh masih sangat buruk gitu ya. Mungkin dari kebijakannya sendiri, terus dari masyarakatnya yang kurang edukasi gitu. Jadi menghasilkan eksploitasi yang masih kurang dari kata sempurna. Belum cukup. Pelaku-pelaku eksploitasi itu sama pemerintah harus bisa langsung sigap gitu untuk dibasmi lah ya istilahnya, atau diurus gitu. Apalagi kan juga banyak bahkan dari bukan warga negara Indonesia yang ngambil di Indonesia. Tapi kalau misalnya kesadaran masyarakatnya itu nggak masih kurang, itu tetap aja sih pasti bakal masih dilakuin aja terus gitu eksploitasinya. Jadi kesadaran masyarakat juga penting selain pemerintah. Terus supaya nanti kayak alam, apalagi terutama di bahari kita itu tetap terjaga dan lestari sampai anak cucu kita gitu. Kayak masyarakat tuh harus tahu juga kalau orang atau negeri lain juga pengen gitu kekayaan laut kita. Terus karena mungkin resikonya lebih gede ya kalau ke laut. Jadi orang-orang kayak lebih terbatas gitu, kayak lebih enggak deh, takut tenggelam atau takut malah celaka atau gimana gitu. Tapi seharusnya mungkin kalau misalnya kita nggak bisa, mungkin jadi concern pemerintahnya lebih besar di laut gitu. Wah, seru banget ya sih rangkaian games yang udah kita mainin kali ini. Wah, seru banget dong pastinya. Setelah kita dengerin fun fact dan seru-seruan main games tadi, kita jadi tahu dong kondisi lingkungan saat ini.
Dan juga kita harap Badis bisa lebih peka terhadap lingkungan dan juga biota laut yang ada di sekitar kita. Tapi sayang banget nih Sal, pertemuan kita cuma sampai sini aja. Terima kasih buat Badis kalian yang udah stay tune terus sampai akhir video. Dan sampai jumpa di rangkaian Bayi Laut selanjutnya. Bye-bye.